Shalom saudara, apa kabar saudara sekalian? Selamat bergabung kembali, selamat bertemu melalui YouTube channel Kianson Baptis pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat kemurahannya kita masih ada. Nah, di mana saja saudara berada pada hari ini, di mana saudara dapat mendengar firman Tuhan. Saya mendorong kita dan saya mengungsikan firman Tuhan. Mungkin kita sibuk di dalam pekerjaan kita, dalam masa kita berehat. Marilah kita merenungkan firman Tuhan supaya Tuhan memberi kita kekuatan pada masa-masa yang sukar ini. Tema saya pada hari ini adalah diberkatilah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Saya mau bacakan di dalam Matius pasal 13 ayat 8. Firman Tuhan mengatakan demikian, Matius 13 ayat 8. Namun demikian ada yang jatuh di tanah yang subur dan memberikan hasil 100 kali lipat, 40 kali ganda dan 30 kali ganda. Siapa yang bertelinga, dengarlah. Para murid Yesus datang bertanya kepadanya, mengapa engkau bercakap kepada mereka melalui ibarat? Yesus menjawab, kamu telah diberi anugerah untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi mereka tidak. Siapa yang mempunyai sesuatu yang diberi lebih banyak lagi, sehingga ia penuh kelimpahan. Sebaliknya siapa yang tidak mempunyai sesuatu, sedikit yang ada padanya pun akan diambil. Aku bercakap kepada mereka melalui ibarat, karena mereka melihat tapi tidak nampak, mereka mendengar tapi tidak mengerti. Keadaan mereka itu tepat seperti terdapat dalam nubuat Nabi Yesaya. Kamu terus mendengar tetapi tidak mengerti. Kamu akan terus melihat tetapi tidak mengetahui. Karena hati umat ini telah buntu, mereka akan telinga dan pejamkan mata. Kalau tidak demikian, mereka akan melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, dan mengerti dengan hati. Kalau berpaling kepadaku dan aku menyembuhkan mereka. Tetapi diberkatilah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kesempatan untuk hamba-Mu dapat berkongsi firman Tuhan kepada saudara di mana saja berada. Oh Tuhan Yesus, dengan ayat ini Tuhan begitu indah sekali dan mengandung satu cabaran ya Tuhan, agar kami dapat melihat dan mendengar satu rahasia kerajaan surga, berkat Tuhan yang Tuhan sediakan, kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Terima kasih dalam nama Yesus kami melanjutkan untuk mendengar firman-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Yesus mengakhiri pengajaran perumpamaannya dengan berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bertanyalah murid-muridnya, mengapa engkau mengatakan atau mengajar dengan cara perumpamaan, kata para murid Tuhan. Ya. Jadi jawab Yesus, kita melihat jawab Yesus. Yesus mengatakan bahwa dia mengatakan demikian, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Siapakah orang itu? Siapakah orang itu? Yaitu saudara dan saya. Nah, ayat 12 mengatakan di sini kepada siapa yang mempunyai, ya. Jadi sudah kita lihat yang pertama ini, Yesus apabila dia mengajar, Yesus menggunakan perumpamaan. Dan lalu murid-muridnya datang dan mengatakan, guru, mengapa kamu menggunakan perumpamaan suatu kamu mengajar? Kata para murid-muridnya. Lalu Tuhan katakan bahwa kamu, dia mengatakan, diberikan karunia untuk mengetahui kerajaan surga. Tetapi bagi mereka tidak, kata Tuhan.
Nah, saudara, di sini sesuatu yang sangat penting yang saya mau sampaikan kepada kita, yaitu tentang siapa yang bertelinga. Mungkin kita pun tahu bahwa semua pun orang ada telinga, ya, ada mata. Tetapi kenapa Yesus mengatakan sewaktu dia mengakhiri pengajarannya tentang perumpamaan tentang penabur, lalu Yesus mengatakan, oh, siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Nah, jadi saudara kasih dalam Tuhan, yaitu siapakah orang-orang itu? Siapakah orang-orang yang memiliki telinga itu dan mata itu? Yaitu saudara dan saya, ayat 12, yaitu kepada siapa yang mempunyai, ya, mempunyai apa saudara? Yang mempunyai apa? Yaitu mempunyai kerinduan, kelaparan, kemiskinan rohani di hadapan Tuhan. Kerinduan untuk lebih mengenal Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan. Mereka lah saudara yang diberikan pengertian untuk mengetahui kerajaan Tuhan. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di sini bahwa sewaktu Yesus mengajar, dan di mana saya memberi tema yaitu yang bertelinga hendaklah mendengar. Berbahagialah mereka yang memiliki telinga dan mata. Telinga untuk mendengar dan mata untuk melihat. Jadi Tuhan katakan bahwa sewaktu dia mengajar perumpamaan ini, yaitu banyak orang yang tidak memahami. Tapi Yesus katakan kamu diberikan karunia untuk mengetahui kerajaan Tuhan. Ya, itu siapakah mereka ini? Adalah kamu, kata Tuhan, itu para murid-muridnya. Jadi saudara, pada hari ini kalau kita melihat bahwa saudara dan saya memiliki kerinduan, saudara, yang dimaksudkan Tuhan adalah kita semua. Kalau saudara hari ini mendengar firman Tuhan dan menerimanya, ya, mungkin banyak orang yang hari-hari ini membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, tetapi kalau mereka tidak ada memiliki kerinduan, kalau mereka tidak memiliki, Tuhan katakan kepada siapa yang mempunyai, ya, seperti Yesus ini, dia tidak meneruskan kata-katanya. Tuhan katakan kepada siapa yang mempunyai. Saya mempunyai apa? Ya, saya dalam kepahaman saya secara rohani itu mempunyai kerinduan kepada apa? Kepada Tuhan, kelaparan kepada firman Tuhan, kemiskinan rohani, ya, sehingga kita menyadari bahwa kita benar-benar miskin secara rohani di hadapan Tuhan. Maka kepada mereka akan diberikan kepadanya sehingga berkelimpahan. Nah, jadi sudah para murid Tuhan, itulah Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat 16, tetapi diberkatilah hatimu, diberkatilah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Nah, jadi sudah ayat 12, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya diambil daripadanya. Saudara, sebelum saya lanjutkan firman Tuhan ini, kita melihat di dunia sekarang ini, di internet, banyak orang-orang yang sebelumnya belum mengenal Tuhan, sebelum ini belum Kristen, tetapi mereka banyak yang sudah mengenal Tuhan, bahkan menjadi penginjil. Dan sementara mereka menginjil ini bukanlah satu perkara mudah. Mereka harus berhadapan dengan banyak risiko. Tetapi mereka tahu itulah maknanya, itulah risiko mengikuti Yesus. Sebab apa saudara? Karena mereka sudah melihat kebenaran Tuhan, dan firman Tuhan mengatakan bahwa hanya Yesus merupakan satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Nah, mereka ini semua telah diberikan karunia untuk mengetahui kerajaan surga. Kenapa saudara? Karena mereka mempunyai apa ini kepada siapa yang mempunyai. Ya, tidak kira siapa mereka, tidak kira apa
latar belakang agama mereka. Yang penting mereka ini mempunyai. Ya. Jadi sudah per hari ini, apakah kita mempunyai kerinduan ini? Apakah kita mempunyai sesuatu kelaparan di hadapan Tuhan? Saudara, jika tidak saudara, Alkitab mengatakan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, jadi saudara, siapakah mereka ini? Yaitu pertama orang Yahudi yang tidak percaya serta keras hati, yaitu dalam perjanjian lama, serta menolak Yesus sebagai Mesias. Mereka melihat tetapi tidak nampak, mereka mendengar tetapi tidak mengerti. Saudara, padahal mereka inilah orang-orang Yahudi, orang-orang yang lebih mengetahui, lebih mengenal tentang Yesus. Tetapi mereka tidak percaya. Mereka tidak memiliki di dalam diri mereka kerinduan untuk mengenal Tuhan. Akhirnya saudara, yaitu mereka, biarpun mereka melihat tetapi tidak nampak, biarpun mereka mendengar tapi tidak mengerti. Karena ketidakpercayaan mereka, hati mereka telah buntu. Mereka pekakan telinga serta memejamkan mata. Tetapi yang sebenarnya, bila mereka memberikan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan hati untuk mengerti, maka dan berbalik kepada Allah, maka Tuhan akan menyembuhkan mereka. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan pada hari ini, sesuai dengan tema renungan kita, yaitu diberkatilah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Mari saudara, akhir zaman ini banyak perkara, banyak kemunduran rohani telah terjadi. Mungkin kena tekanan dan sebagainya. Tetapi marilah saudara, mari kita melihat di dunia, di banyak tempat ada ratusan orang dibaptis dalam satu masa. Dan mungkin mereka ini bukan daripada latar belakang agama Kristen, tetapi mata mereka melihat, telinga mereka mendengar, dan mata mereka melihat keselamatan dari Tuhan. Marilah saudara, mereka tetap memiliki mata dan hati. Dan kita mengatakan siapa yang mempunyai. Apakah saudara yang punya pada hari ini? Apakah yang sudah punyai hati dan mata, kerinduan untuk mengenal Tuhan? Haleluya saudara, terima kasih dan Tuhan memberkati kita.